Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan Pak Soedi, karena tujuan dari revitalisasi industri pertahanan selama ini adalah untuk pemenuhan alutsista dalam negeri dan juga penjualan ke luar negeri seperti ini. Di dalam pemerintahan Jokowi JK nanti mendatang, apakah kemudian pembelian alutsista dalam negeri seperti mungkin Panser Anoa, seperti peluru-peluru dari Pindad akan menjadi kemudian fokus utama juga ataupun prioritas utama? Salah satu program dari pembangunan kekuatan pertahanan itu adalah berupaya untuk melakukan kemandirian pengadaan melalui pemanfaatan industri yang ada di dalam negeri. Itu termasuk dalam program Jokowi JK. Tapi di samping itu juga, kalaupun untuk ada hal untuk kekuatan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, ada program diversifikasi. Kita sebaiknya tidak bergantung kepada satu negara tertentu, karena pengalaman kita pada masa lalu ketika terjadi embargo, kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perang kekuatan pertahanan kita. Dan ini pelajaran yang berharga yang dipetik oleh Jokowi JK untuk kemudian mencoba melahirkan pemikiran untuk diversifikasi itu. Termasuk kita tidak hanya bertumpu pada alat peralatan yang selama ini kita miliki, kita juga mencoba mendayagunakan teknologi yang ada. Dalam beberapa kesempatan Jokowi selalu mengatakan untuk memperkuat pertahanan kita, kita mencoba memproduksi drones pesawat tanpa awak. Yang saya sendiri secara pribadi pernah memanfaatkan teknologi itu ketika menemukan sandra di Mapenduma. Jadi itu sebuah peralatan yang layak kita miliki, tentu saja tidak untuk kepentingan pertahanan semata, tetapi juga untuk kepentingan lain, misalnya identifikasi terhadap sumber kebakaran hutan misalnya, dan bagaimana mengatasinya. Baik, Profesor Salim, tadi kita sudah membicarakan kekuatan militer, tapi dari segi alutsista seperti itu. Tapi berbicara mengenai kekuatan militer, jika kita kembali ke masa lalu, ke masa Soeharto ataupun Bung Karno seperti itu, Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat disegani. Mungkin kemudian negeri-negeri jiran seperti itu, Malaysia, Singapura, bahkan mungkin dari luar Amerika, Australia seperti itu. Apa kemudian yang terjadi? Salah apa kemudian pada pasca era reformasi sehingga Indonesia tidak lagi disegani? Saya mau tanya Anda, kapan periode itu dalam sejarah kita yang kita disegani, ditakuti? Kapan itu? Di era Soeharto misalnya. Saya kira di era Soeharto persoalannya tidak semata karena kita punya senjata yang hebat, orang takut. Kalau bicara tentang sejarah, bicara tentang orang takut kepada kita karena senjata kita banyak, canggih, hebat, itu di zaman Soekarno. Dan itu pinjaman. Kita ngutang besar-besaran ke Eropa Timur. Terutama ke Uni Soviet. Uni Soviet. Kita mempunyai kapal. Artinya sebuah kondisi yang berbeda dengan saat ini seperti itu. Itu yang saya mau katakan. Tapi biar orang tahu, karena Anda selalu menyebut ditakuti. Itu waktu kita mempunyai pesawat pembom TU-16 kalau nggak salah. 1921. Ya. Tupolev. Itu bisa terbang dari Madiun, membomkan berada di Australia, balik lagi ke Madiun, dan tidak usah refueling di udara. Jadi memang senjata kita luar biasa. Sehingga para senior Angkatan Udara mengatakan kita dulu adalah Angkatan Udara terkuat di belahan bumi bagian selatan. Itu betul. Ya, senjata kita hebat karena kita menghadapi Irian Barat, Papua sekarang. Kemudian kita menghadapi Dwi Korah. Dwi Korah. Begitu. Tapi artinya bagaimana Indonesia kembali disegani seperti itu? Tidak kemudian kita hanya berkutat pada masalah perbatasan, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana? Ya itu yang kita bangun sekarang. Kita harap para calon presiden ini memenuhi janjinya, supaya kita bisa perlahan-lahan disegani orang. Kenapa disegani orang perlu? Bangsa yang mau damai harus siap perang. Bagaimana you siap perang kalau nggak punya senjata? Jadi kalau kita membangun alutsista, membangun sistem pertahanan yang canggih, membangun macam-macam hal yang canggih, drone misalnya, itu tidak berarti kita harus berperang. Kalau terpaksa kita berperang, sebenarnya kita bisa menyalahkan pertahanan. Kenapa kok bisa kita perang? Itu kan artinya karena orang yang melawan kita menganggap kita bisa dikalahkan. Baik, Profesor Salim dan Pak Soedi, seperti biasa kita harus tahan dulu perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.